Pilih keluar. Keluar dulu. Ringan mungkin, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi prinsip belajar yang harus kita penuhi yang pertama adalah meningkatkan motivasi dari individu atau masyarakat yang akan kita ajarkan ya. Kemudian kesiapan mereka merefleksikan keinginan kemampuan seorang untuk belajar. Kemudian pelibatan aktif dan apa ini. Jadi kalau kita mengajari seorang, libatkan mereka secara aktif ya. Pendekatannya harus baik gitu ya. Kemudian harus ada umpan balik ya. Harus ada umpan balik, jadi umpan balik positif ini akan memberikan dukungan atau semangat peserta untuk berbuat lebih baik. Kemudian dari sederhana ke kompleks, belajar lebih dengan materi yang secara logika diolah, yang sederhana akan mengurangi kebingungan. Jadi kalau kita menjelaskan ke orang itu dimulai dari penggunaan kata yang sederhana. Dari penggunaan kata yang sederhana. Jadi kalau kata yang menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti oleh masyarakat, ini justru akan mempersulit mereka untuk memahami apa yang kita bicarakan ya. Kemudian selanjutnya prinsip belajar itu harus selalu mengulang atau repetisi. Jadi merepeat apa yang kita jelaskan itu akan lebih lebih meningkatkan pemahaman dari seorang dalam proses belajar. Jadi pengulangan ini merupakan konsep kunci dan fakta dapat lebih memfasilitasi pemahaman materi yang baru dipelajari. Jadi contoh ya, kalau Anda belajar baca buku sekali itu kan susah untuk paham. Tapi kalau dibaca sampai 2, 3, 4, 5 kali itu akan lebih paham akhirnya. Itu namanya repetisi. Jadi jangan anggap mereka yang kita didik itu adalah orang yang paham segalanya. Yang kita hanya mengingatkan, tidak ya, kita tidak mengingatkan, tapi kita memberikan pelajaran. Kemudian, waktu atau timing. Seorang akan mempertahankan info dan keterampilan psikomotor secara baik jika waktu pelajaran tidak terlalu lama. Jadi, banyak penelitian menyebutkan, ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa waktu otak manusia itu mampu merespon pembelajaran itu hanya kurang lebih 20 menit. Selebihnya, biasanya fokusnya akan sudah teralihkan gitu ya. Nah, sehingga kita sebagai seorang belajar harus menyadari hal itu ya. Jadi kalau kita memberikan materi yang panjang, maka responden akan bosan ya, sehingga kita harus menyesuaikan dengan kondisi responden saat itu. Nah, umumnya jika kita menjelaskan sesuatu lebih dari 20 menit, maka kita harus melakukan ice breaking namanya. Jadi harus diselingi dengan hal-hal yang menarik minat mereka, seperti mungkin ada guyonan, mungkin juga mengembalikan perhatian mereka ya dengan cara mungkin menyapa, menyebut nama, atau memberikan pertanyaan, atau memberikan guyonan. Itu adalah cara-cara kita mengembalikan fokus mereka terhadap proses belajar kita. Gitu. Selanjutnya, prinsip pendidikan kesehatan, nanti bisa dibaca sendiri ya. Perencanaan pendidikan kesehatan ini menentukan prioritas pengajaran ya. Jadi kita harus menentukan prioritas kita dalam mengajar. Jadi kita yang prioritaskan adalah motivasi klien tadi itu ya, sudah dijelaskan. Ini untuk konsentrasi pada kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi. Yang kedua, menetapkan tujuan belajar ya. Ketentuan umum dalam merumuskan tujuan belajar pertama adalah tujuan belajar dinyatakan dalam perilaku atau penampilan yang digerakkan oleh klien. Contoh, klien dapat menunjukkan. Itu kalau tujuannya adalah merubah perilaku atau psikomotor dari klien. Yang kedua, klien dapat menjelaskan. Ini kalau kita fokusnya adalah pada fungsi kognitif. Klien dapat menguraikan. Ini contoh ketika kita ingin melihat perubahan dari sikap klien. Ya. Jadi perasaan meningkatnya rasa nyaman setelah minum obat. Seperti itu ya.
Di tujuan belajar dapat diobservasi, sementara aktivitas dapat diukur. Contoh, klien dapat berjalan 5 langkah sekitar tempat tidur. Ya. Kemudian yang ketiga, dalam tujuan harus terkandung kondisi yang diinginkan untuk mengklarifikasi. Di mana, kapan, atau bagaimana perilaku ditampilkan. Contohnya apa? Contohnya adalah klien dapat berjalan dari ujung tempat tidur ke ujung lainnya tanpa menggunakan tongkat membantu. Nah, dalam tujuan harus tercakup kriteria waktu yang spesifik. Contohnya, klien dapat mendemonstrasikan injeksi insulin setelah diberi penyuluhan selama 1 kali 15 menit. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah memilih substansi atau isi materi harus dipilih sesuai dengan yang dipilih. Hendaknya materi yang kita sampaikan harus akurat, terbaru, berdasarkan atas tujuan belajar, disesuaikan dengan usaha klien, kemudian budaya yang ada, kemudian konsistensi serta dipilih dengan mempertimbangkan waktu dan sumber daya yang mungkin untuk belajar. Seperti itu ya. Selanjutnya, masih di perencanaan dengan kesehatan, kita harus mampu memilih strategi belajar. Contoh, metode yang ajaran kita sampaikan hendaknya ini cocok dengan individu ya, cocok dengan materi yang dipelajari dan cocok dengan pengajar dan berbagai faktor lain yang dipertimbangkan. Kemudian kita juga harus mampu memilih alat bantu untuk mengajar. Ya. Alat bantu untuk mengajar sangat ditentukan oleh tujuan belajar yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pilihlah Oke, selanjutnya kita juga perlu membuat rencana evaluasi. Jadi rencana evaluasi ini harus disebutkan dalam perencanaan kegiatan pendidikan kesehatan. Misal waktu apa yang akan dipakai dalam proses tersebut. Seperti ini ya. Ini contoh ya. Contoh media ketika kita memberikan pendidikan kesehatan. Ya. Contoh metode dan media ya. Metode yang bisa kita gunakan artinya ceramah, seminar, simposium, diskusi kelompok, curah pendapat dan bermain peran. Sementara media yang bisa kita gunakan adalah booklet, di mana booklet ini merupakan media untuk menyampaikan pesan kesehatan dalam bentuk buku, baik berupa tulisan maupun gambar. Kemudian leaflet, flyer, kemudian flyer chart, kemudian poster. Itu adalah contoh-contoh dari media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pendidikan kesehatan ya. Yang elektronik contoh misalkan televisi, radio, video, strip film dan semacamnya. Ini contoh daftar kerja yang dipilih ya untuk mendapatkan tujuan belajar kita ya. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa domain pengetahuan itu ada 5. Kemudian domain belajar itu ada 3. Jadi domain kognitif, dan psikomotor. Betul, Pak. Slide-nya emang nggak muncul kan? Nggak ada. Ini slide terakhir ya. Jadi nanti mungkin bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Slide-nya. Ini ketika kita memberikan pembelajaran kepada seseorang atau kepada kelompok atau masyarakat, kita harus memberikan 3 domain ini ya. Apakah domain kognitif, afektif, psikomotor. Jadi kognitif adalah pengetahuan, afektif dan sikap, psikomotor adalah perubahan perilaku yang kita harapkan. Jadi kalau kita menggunakan istilah ketika kita mau menginginkan perubahan pada kognitif pasien atau kognitif dari responden kita, maka kita bisa menggunakan kata-kata misalkan membandingkan, membedakan, mendefinisikan, menguraikan. Jadi contoh misalkan ya, masyarakat mampu membandingkan antara perilaku hidup bersih dengan perilaku hidup yang tidak bersih, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh-contoh domain kognitif. Jadi kalau sudah bisa membandingkan berarti dianggap sudah berhasil. Kemudian kalau afektif, ini contoh kata-kata yang bisa digunakan adalah merubah, menjawab, menentukan, memilih. Jadi kalau kita misalkan mau mengajarkan ke klien, kita bisa menyampaikan dengan, misalkan kita harapannya adalah perubahan afektif pada klien kita, maka kata-kata yang kita gunakan adalah klien mampu merubah kebiasaan tidurnya, yang biasa jam 12 malam jadi jam 9 malam. Itu contohnya. Kemudian psikomotor ini ya mampu beradaptasi, memulai, merangkai, menghitung, mengalihkan, membangun. Berarti sudah bisa mampu merubah dari sisi psikomotornya. Jadi itu teman-teman sekalian,
yang bisa saya sampaikan mungkin sedikit, cuman semoga nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Kak. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sistem belajar mengajar itu kan ada time atau waktu ya kan Pak? Ya. Time atau waktu yaitu batas waktunya maksimal kan 20 menit ya Pak. Nah, bagaimana agar kita itu masih tetap tetap fokus padahal anggap dosen itu ngajarnya lebih dari 20 menit, terus dosennya itu nggak guyonan sama sekali gitu Pak. Bisa mengembalikan pemfokusan kita. Itu. Jadi gini ya, keberhasilan proses belajar tentunya adalah kemampuan kita seorang pemberi pembelajaran untuk membalikan motivasi atau untuk meningkatkan motivasi dari peserta didik gitu ya. Nah, kalau umpama suatu kejadian, misalkan ada seorang pengajar yang tidak mampu meningkatkan motivasi dari peserta didik, ya, yang perlu dibangun adalah motivasi peserta didik itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada peserta didik yang memiliki motivasi bagus, meskipun yang menjelaskan itu kurang memberikan motivasi, maka tetap akan bisa berjalan. Tetapi kalau dua-duanya, di mana peserta didik tidak punya motivasi, sementara pemberi materi juga tidak mampu meningkatkan motivasi, ya itu yang bermasalah kayak gitu. Jadi salah satunya harus aktif gitu ya, harus aktif ya. Maka sebagai seorang belajar yang baik, ya sebaiknya kita harus memahami bahwa peserta didik yang kita berikan materi itu berbagai dari latar belakang yang berbeda. Ada yang punya motivasi tinggi, ada yang tidak punya motivasi sama sekali. Ya, jadi kita harus tahu karakter dari peserta didik kita seperti itu. Ya, kalau dari sudut pandang pendidik, ya harus mampu itu meningkatkan motivasi seperti itu. Karena itu ujung tombaknya ya. Jadi kalau sudah tidak ada motivasi, ya tidak akan ada proses pembelajaran yang seperti itu. Jadi bagaimana caranya? Ya kalau bagaimana caranya tergantung nanti kalau dari sudut pandang pendidik, maka pendidik harus belajar lagi cara meningkatkan motivasi. Kalau dilihat dari sudut pandang peserta didik, maka peserta didik harus menyadari manfaat dari proses belajaran yang dia terima. Kalau misalkan memang tidak ada motivasi, ya sudah nggak usah ikuti, cari yang sekiranya membuat dia motivasi seperti itu. Saya rasa itu sih jawabannya. Kita harus lihat dari dua sisi ya, dari sisi pendidiknya dan dari sisi pembelajar ya, dari sisi itu. Jadi harus sama-sama menyadari gitu ya posisi masing-masing. Saya rasa itu. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada, saya kira cukup sekian dulu pertemuan kita, karena saya harus ikut webinar yang lain terkait dengan nasib exam. Ini nanti juga menentukan nasib kalian ya. Ketika sudah lulus dari sini, maka kalian sudah harus lulus uji kompetensi. Kalau tidak lulus uji kompetensi, Anda meskipun sudah lulus dari akademik, ya tidak bisa lulus